Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sigit Purwanto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prambanan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Prambanan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada acara diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Prambanan. Saya di sini sebagai moderator sekaligus MC pada acara kegiatan kali ini bersama dengan Ibu Rosikoh SPD selaku narasumber. Sebelum rapat dimulai, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Adapun susunan acara hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Sigit Purwanto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prambanan. Yang ketiga, paparan materi dan diskusi oleh Ibu Rosikoh SPD. Dan yang keempat, penutup. Kepada Bapak Sigit Purwanto SPD MPD untuk memberikan sambutan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita semua akan mengikuti acara diseminasi terkait dengan kegiatan calon guru penggerak pada angkatan 7. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Prambanan, kemudian tidak kalah pentingnya ibu-ibu calon guru penggerak pada angkatan 7, kemudian Ibu Rosikoh, kemudian adik-adik mahasiswi PPLIPB Prajabatan Angkatan Kedua pada kesempatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, bahwasanya kegiatan ini adalah rangkaian daripada pelaksanaan untuk meningkatkan kualifikasi daripada calon guru penggerak khususnya di angkatan 7. Sehingga nanti kalau sudah hilang calonnya, maka menjadi di belakangnya penggeraknya. Diharapkan pada calon guru penggerak nanti kalau sudah menjadi guru penggerak, maka kita sekolah SMA Negeri 1 Prambanan ini mempunyai modal, mempunyai motivator untuk terutama menggerakkan sekolah ini dalam rangka untuk meningkatkan prestasi sekolah SMA Negeri 1 Prambanan ke depan. Kemarin saya mengikuti rapat di Balai Dikmen koordinasi, bahwasanya ditayangkan Kabupaten Sleman ini sudah mempunyai sekitar 7 guru penggerak. Di antara 7 penggerak itu tidak ada yang berasal dari SMA Negeri 1 Prambanan, bahkan malah SMA swasta yang banyak jadi guru penggerak. Kemudian ditayangkan berikutnya, alhamdulillah ditemukan 2 dari SMA Negeri 1 Prambanan untuk calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Bu Rosikoh dan Bu Dianovi. Alhamdulillah.
Jadi ada nama di paparan Pak Kepala Balik kemarin. Nah, SMA Negeri 1 Prambanan tentunya ada nama di situ, sehingga diharapkan nanti sekolah kita ini akan lebih maju lagi terkait dengan keberadaan daripada guru penggerak. Dalam hal ini khususnya menyambut datanya kurikulum baru. Insya Allah nanti kurikulum merdeka. Dan kita sekarang berada pada tahap implementasi kurikulum merdeka, yaitu Merdeka Belajar. Dan nanti untuk ke depan dengan adanya calon guru penggerak, insya Allah nanti di bulan Juni sudah guru penggerak ya. Nah, ini bisa mengaktualisasikan apa yang diperoleh selama mengikuti kegiatan pelatihan sebagai calon guru penggerak. Dan untuk tahun depan, dari rapat koordinasi kemarin dari Balai menyampaikan bahwasanya nanti untuk di Kabupaten Sleman minimal sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka mandiri berubah. Sekolah penggerak belum ada untuk saat ini. Nanti insya Allah tahun ajaran baru 2023-2024 2 sekolah penggerak di Kabupaten Sleman, yang mana tidak semua sekolah penggerak mempunyai guru penggerak. Nah, itu kemarin yang saya ikuti koordinasi rapat di Balai Dikmat. Kemudian pada 1 tahun yang lalu saya juga dipanggil terkait dengan sekolah yang sudah menerapkan atau implementasi kurikulum merdeka. Satu-satunya sekolah negeri di Kabupaten Sleman yang diikutkan SMA Negeri 1 Prambanan, diwakili oleh kepala sekolahnya, dipanggil ke BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Bapak Ibu itu mestinya sudah preso, sudah tahu BBGP itu tempatnya di P24TK Jalan Galuran, yang dulu P2TK Matematika. Nah, itu sekarang menjadi Balai Besar Guru Penggerak. Itu sampai nanti keberlakuannya, dasar hukumnya sampai kiamat. Balai Besar Guru Penggerak. Ya, itu. Ini sudah ada dasar hukumnya yang pasti. Kalau LPP menjadi BPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, untuk itu kenapa saya kok di SMA Negeri 1 Prambanan diminta untuk hadir untuk mengikuti diklat itu terkait dengan IKM? Ternyata pemantauan penggunaan PMM Bapak Ibu guru khususnya di SMA Negeri 1 Prambanan tidak maksimal. Jadi ternyata dipantau itu pemakaian atau aplikasi PMM itu, platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian kita diberikan beberapa hal terkait materi-materi, terutama yang berkaitan dengan proyek profil pelajar Pancasila, dan sedikit juga terkait dengan kurikulum untuk sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, yang mana nanti akan kita laksanakan khususnya di kelas 10 di tahun pelajaran 2023-2024. Kita tunggu nanti untuk realisasinya bersama
dengan pemantauan dari Balai Dikmen Kabupaten Sleman. Nah itu nanti untuk rancangan ke depan terkait dengan peristiwa 2024 kita sampaikan mau apa, yang jelas ini sudah tercetak guru penggerak sebagai nanti untuk pendorong keberlakuannya implementasi kurikulum merdeka sampai dengan sekolah penggerak. Untuk itu, ini sedikit informasi tadi, semoga nanti bermanfaat bagi kita dan selamat pada calon guru penggerak untuk selalu berjuang sampai hilang C-nya, dan mohon nanti untuk kesempatan ini menyampaikan testimoni yang sudah diperoleh selama mengikuti pelatihan pada beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu. Semoga nanti dengan destinasi ini, kalau saya nanti tanya Bu Mami, dengan mensosialisasikan apa yang sudah diperoleh ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan nanti kalau kita terapkan bisa menambah prestasi, bisa menambah memperlancar kegiatan, khususnya kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Prambanan. Bagaimana cara penanganan siswa, karena di sini saya lihat budaya positif untuk semua keluarga besar, khususnya SMA Negeri 1 Prambanan. Untuk itu sambutan saya sebutkan sekian dulu. Semoga sukses Bu Rosito Mudianovi dalam penyelenggaraan acara ini. Saya kira cukup sekian dulu. Ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sigit karena telah memberikan sambutan. Selanjutnya acara ketiga adalah paparan materi dan diskusi dari Ibu Rosiko SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua hari ini. Yang terhormat Bapak Sigit Nurwanto SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Prambanan, Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini yang saya hormati pula. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu di sini, atas dukungan Bapak Ibu dalam rangka kami melaksanakan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 untuk mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Di depan ini saya paparkan materi yang sudah saya rangkum sebelumnya. Judulnya adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu ya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sering menjumpai pelanggaran atau perilaku buruk yang dilakukan oleh murid? Pernah nggih Bapak Ibu? Sering nggih. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa sebenarnya penyebab dari pelanggaran atau perilaku buruk yang dilakukan oleh murid tersebut? Pernah menanyakan ke pelaku atau murid yang melakukan pelanggaran, mungkin cari perhatian nih, terutama itu nih Bu. Yang lain ada mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami menjumpai anak yang terperilaku seperti itu. Iseng Ibu, iseng. Berarti karena iseng gitu ya. Berarti bisa kurang perhatian, bisa karena iseng gitu, nggih. Ini beberapa besar tata-tata itu dilaksanakan
kedisiplinan. Oh, ingin menguji coba tentang kedisiplinan. Ada ya Bu ya, Ada. siswa yang berpikir seperti itu dan malah melakukan pelanggaran kedisiplinan itu. Berarti malah kritis itu ya Bu ya. Yang ketiga, setujukah Bapak Ibu jika murid yang melakukan pelanggaran atau berperilaku buruk ditangani dengan pemberian hukuman atau bahkan kekerasan? Kalau hukuman Bapak Ibu setuju atau ragu-ragu atau tidak setuju ya? Hukuman yang mendidik, hukuman Hukuman yang mendidik. Tapi bukan hukuman fisik ya. Hukuman yang mendidik, yang mengarahkan anak ke perubahan yang lebih baik begitu maksudnya ini. Kalau kekerasan enggak ya, kita diawasi oleh orang di luar jika melakukan kekerasan terhadap solusi. Apa solusinya? Nah, di sini kami mencoba untuk mengusulkan solusi dari aksi nyata calon guru penggerak, yaitu judulnya adalah membangun budaya positif di sekolah melalui pembentukan keyakinan kelas untuk mendukung penerapan segitiga restitusi. Nanti apa itu keyakinan kelas, segitiga restitusi akan kita bahas di berikutnya ya. Latar belakangnya adalah yang pertama, sering terjadinya pelanggaran kedisiplinan dan perilaku buruk yang dilakukan oleh murid. Kemudian seperti Bu Mami sampaikan tadi, yang benar tata tertibnya ada selama ini hanya menjadi dokumen tanpa kekuatan ya. Terus yang ketiga, hukuman atau kekerasan terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan masalah pelanggaran kedisiplinan dan perilaku buruk dari murid. Nah, karena itu dari latar belakang ini saya mengambil beberapa tujuan. Yang pertama, diseminasi ini ketika Bapak Ibu sudah memahami materi nanti yang akan kita pelajari bersama ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua ini. Nah, yang pertama adalah tujuannya menumbuhkan kesadaran pada sekolah akan arti pentingnya membangun budaya positif melalui kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Jadi membangun budaya positif itu merupakan tanggung jawab kita semua dan kita harus saling berkolaborasi. Tidak bisa kita satu guru jalan sendiri, tapi yang lain tidak mendukung itu tidak akan berhasil. Kemudian tujuan yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran berdisiplin positif dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik. Jadi mereka sadar akan tentang disiplin tapi dari dalam diri mereka, bukan karena hukuman atau paksaan. Kemudian tiga, membentuk keyakinan kelas sebagai alternatif langkah mewujudkan kelas impian menuju budaya positif. Kemarin saya sudah mencoba membentuk keyakinan kelas di 4 kelas ya, kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, kemudian kelas 10 IPA 1. Nanti saya akan minta bantuan wali kelas untuk menindaklanjuti dari keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Karena saya bukan wali kelas, jadi benar-benar yang harus menindaklanjuti adalah wali kelas. Iya, kemudian yang keempat, menerapkan konsep restitusi dalam menangani pelanggaran kedisiplinan dan perilaku buruk murid dengan metode pendekatan segitiga restitusi. Nanti selain hukuman ada langkah yang dianggap lebih efektif, yaitu penerapan restitusi. Yang kelima adalah mewujudkan sekolah yang tertib, aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Nah, dari tujuan ini, kalau ukur keberhasilan nanti, tingginya kesadaran warga sekolah akan arti pentingnya membangun budaya positif melalui kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Yang kedua, tingginya kesadaran berdisiplin positif dari dalam diri siswa atau motivasi yang benar. Dan yang ketiga, terbentuknya keyakinan kelas sebagai alternatif langkah mewujudkan kelas impian menuju budaya positif. Yang keempat, terlaksananya konsep restitusi dalam menangani pelanggaran kedisiplinan dan perilaku buruk dengan metode pendekatan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, terwujudnya sekolah yang tertib, aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian kita masuk ke budaya positif. Apa sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu merupakan pewujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nanti tentang nilai kebajikan itu apa, keyakinan universal apa, nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Nah, dari untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan itu, maka kita semua perlu memahami dan menerapkan konsep-konsep ini dalam membangun budaya positif di sekolah. Konsep-konsep intinya apa saja? Nanti ada 8. Yang pertama, kita perlu memahami dulu tentang hakikat tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita memahami tentang perubahan paradigma pendidikan. Nanti diharapkan cara berpikir kita juga akan berubah menuju ke yang lebih baik sebagai seorang guru. Yang ketiga, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang keempat, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang kelima, konsep intinya yaitu membentuk keyakinan kelas. Yang keenam adalah mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia dan tentang dunia berkualitas.
Kemudian yang ketujuh, 5 posisi kontrol guru di sekolah, di kelas terutama. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi yang akan diterapkan untuk menangani pelanggaran kedisiplinan siswa. Yang pertama kita memahami dulu tentang hakikat tujuan pendidikan. Menurut Kiai Haji Dewantara, tujuan pendidikan hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut Kiai Haji Dewantara, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita itu adalah petani dan murid-murid adalah bibit-bibit yang harus kita pelihara, harus kita rawat, harus kita jaga supaya bisa tumbuh dengan subur. Nah, ini dalam bukunya beliau mengatakan seperti ini, ya. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, hakikatnya kewajiban seorang pendidik itu sama seperti seorang petani yang menanam padi. Nah, seorang guru atau seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya, dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Demikian juga dengan guru, ya. Guru harus menuntun tumbuhnya siswa dengan mencegah hal-hal buruk yang ada pada siswa. Masih menurut Kiai Haji Dewantara bahwa sekolah itu ibarat tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman untuk bertumbuhnya serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dari sini tanggung jawab seorang pendidik adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik pada sekolah, dan nanti pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menjadi suatu budaya positif. Ini standar nasional pendidikan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Dewantara. Selanjutnya tentang perubahan paradigma pendidikan, ya. Sekarang kita memahami dulu tentang makna kontrol. Sekarang Bapak Ibu membayangkan, ya, jika Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga, sangat-sangat berharga, ketika orang lain berusaha dengan segala cara untuk merebutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah akan memberikannya dengan sukarela atau mempertahankan? Karena itu benar-benar berharga untuk kita, ya, untuk Bapak Ibu. Yang pertama itu tidak akan menyerahkannya begitu saja, ya. Mengapa? Karena pastinya itu sangat berharga. Maka kita tidak akan menyerahkan sesuatu yang berharga kepada orang lain, bagaimanapun orang lain akan merebutnya. Yang kedua, pasti akan mempertahankan sekuat tenaga. Mengapa? Ya karena itu sangat berharga buat kita, ya. Sekarang yang ketiga, jadi siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Kita yang memiliki keyakinan itu atau orang lain yang berusaha merebutnya? Pastinya kita, ya. Nah, di sini disadari atau tidak, pada kenyataannya selama ini di dunia pendidikan telah terjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman konsep tentang makna kontrol, sehingga menimbulkan apa yang dinamakan ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu yang pertama, ini Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, ini meluruskan miskonsepsinya tersebut. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ya, untuk melakukan sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kita tidak bisa memaksa. Walaupun guru sepertinya sedang mengontrol perilaku murid, ya, itu terjadi karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar bagi murid tersebut. Nah, pada teori kontrol Dr. William Glasser ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai atau perilaku buruk sekalipun pasti punya tujuan karena melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Penguatan positif atau bujukan atau rayuan, ya, biasanya
itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk kontrol ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak atau bahkan menjadi ketergantungan gitu. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Sebelumnya yang atas dulu, maaf. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan merupakan bentuk-bentuk kontrol juga ya. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid akan menyadarinya dan mencoba menolak. Dan yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu akan menggiring murid kepada identitas gagal ya. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Kalau kadang-kadang ya sulit ya bagi seorang guru untuk mengidentifikasi perilaku murid tersebut. Jadi murid itu akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Oh, saya di mata guru A jelek. Oh, saya memang jelek. Oh, saya memang sering membuat masalah seperti itu. Itu akan membuat murid kepada identitas gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan harus dapat diterima ya. Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan justru akan terbentuk antara guru dan murid ya kalau murid terlalu sering dipaksa. Nah, bagaimana bisa seseorang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Karena ilusi kontrol ini merupakan dampak jangka panjang dari penerapan teori stimulus respon yang dipelopori oleh cendekiawan Rusia ya, Ivan P. Pavlov. Nah, bagaimana seseorang bisa mengubah paradigma dari stimulus respon kepada paradigma teori kontrol? Ini perbedaannya ya, Bapak Ibu. Pada teori stimulus respon itu menganggap bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Tetapi pada teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian pada stimulus respon menganggap semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya itu tidak bisa ya. Pada teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita pada orang lain ya. Karena kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan walaupun perilaku itu perilaku buruk ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini sebenarnya pada teori kontrol dikatakan tidak benar. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk murid ya. Murid tidak bisa kita kontrol. Mereka seharusnya mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu jelas tidak bisa, ya itu hanya ilusi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau anak bandel terus dirayu masih tidak bisa, ujung-ujungnya pasti akan dipaksa ya. Maka yang paling tepat adalah melakukan kolaborasi dan kesepakatan kepada siswa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, ini model berpikirnya adalah menang dan menang. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kita mendengar kata disiplin ya Bapak Ibu, apa yang ada dalam benak kita? Pasti pertama tentang peraturan, tentang tata tertib, tentang kepatuhan, tentang ketidaknyamanan, dan yang terakhir adalah tentang hukuman. Ya. Di budaya kita selama ini disiplin dimaknai sebagai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain karena untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini yang kita realitanya seperti itu. Jadi kecenderungan menghubungkan kata disiplin pasti dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Itu realita yang terjadi di selama ini. Menurut Gadjah Dewantara, makna disiplin adalah menciptakan murid yang
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat dalam hal ini maksudnya adalah tentang disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab, murid itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Dengan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri itu membuat seseorang menggali potensinya diri sendiri menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu yang dinamakan disiplin yang berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi seseorang memiliki disiplin itu akan menggali potensi dirinya sendiri ya, dan itu akan membawa mereka untuk menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Bagaimana cara mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu makna disiplin menurut Jan Gosen. Nah, tanggung jawab pendidik kita sebagai guru adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Bukan dari luar ya, bukan dari Bapak Ibu guru, bukan dari paksaan orang lain. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Merupakan nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi kebajikan universal itu nilai-nilai positif yang ada pada diri kita untuk mencapai suatu tujuan yang mulia ya. Nilai-nilai ini bersifat universal karena disepakati bersama ya. Kemudian lepas dari latar belakang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang apapun. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia tadi, tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan anak Indonesia yang sudah menjadi program pemerintah adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu guru, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang ingin dicapai oleh tujuan pendidikan sekarang ini. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan ya, menciptakan lingkungan yang positif. Nah, ini berikutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, menurut Jan Geser ya, setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki tujuan. Ini yang perlu kita pahami berkali-kali. Walaupun itu berupa perilaku buruk ya, pasti memiliki tujuan. Nah, menurut Jan Gosen tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Sehingga akan timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti itu. Misalnya murid tidak mengerjakan tugas itu karena menghindari ketidaknyamanan, dimarahin guru. Maka ya yang timbul di dalam benak murid adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Pastinya dia menghindari hukuman dan rasa ketidaknyamanan. Ini motivasinya adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya, atau dari institusi. Misalnya guru yang rajin gitu pasti akan mendapat pujian dari kepala sekolah, misalnya seperti itu ya. Murid yang berprestasi pasti akan mendapat, ada ya Bapak Ibu guru yang suka memberi imbalan kalau muridnya pintar. Diberi uang, diberi ribet gitu ya Bu ya. Nah, ini motivasinya masih motivasi eksternal. Yang terakhir, motivasi yang ketiga ini ya, yang akan kita tuju untuk murid, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi untuk motivasi untuk menghargai diri saya sendiri gitu. Saya melakukan ini karena saya menghargai diri saya sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid ya, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Nanti dampak dari disiplin positif ini, ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman maupun hadiah. Ya. Kemudian dampak yang kedua,
mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, jadi murid itu harus punya berlandaskan nilai-nilai yang mereka ingin jadi orang seperti apa gitu. Mereka menghargai nilai-nilai seperti apa. Nah, berikutnya tentang hukuman ini ya, tentang penghargaan. Ini ada istilah oleh Alfie Kohn, punish by reward, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, ya, atau kepada seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka memilih atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya. Kalau kita menjanjikan hadiah kepada seseorang, penghargaan pada seseorang, padahal sebenarnya orang itu tuh bisa tanpa diberi hadiah. Itu ketika kita menawarkan penghargaan, justru kita menganggap orang itu tuh tidak mampu. Ya, sebenarnya padahal mampu. Demikian juga dengan murid. Ketika kita menawarkan penghargaan, misalnya ranking gitu ya, itu akan menjadi menganggap dia itu tidak mampu, padahal sebenarnya mampu melakukannya. Kemudian yang kedua, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Contohnya gini, ketika anak belajar membaca ya Bapak Ibu, terus tiba-tiba dia menyadari bahwa dia bisa membaca, itu sesuatu banget bagi anak itu ya, suatu penghargaan pada dirinya sendiri. Tapi ketika kita memberikan penghargaan atau hadiah, itu justru menghancurkan kebahagiaannya hakiki dari anak yang bisa belajar membaca dengan sendirinya. Jadi kan kalau kita misalnya tidak bisa melakukan sesuatu, terus kita bisa mencobanya, pasti rasanya itu akan lebih luar biasa daripada kita melakukan sesuatu dan bisa karena kita dijanjikan oleh suatu penghargaan atau hadiah. Itu. Kemudian masih menurut Alfie Kohn ini, memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa? Karena penghargaan itu hanya akan berpengaruh pada jangka pendek, tidak pada jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, ya, karena hanya sesaat. Penghargaan bisa merusak hubungan, karena bisa menimbulkan kecemburuan dan lain sebagainya. Pernah merasakan seperti itu ya Bapak Ibu ya? Kemudian berikutnya, bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfie ya, tapi tidak saya tampilkan di sini. Jadi beliau psikolog ini melakukan beberapa penelitian terhadap mahasiswa, terhadap anak didik seperti itu. Ternyata hasilnya adalah seperti ini, bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas kerja. Ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan merusak motivasi dari dalam. Ini menurut pendapat dari psikiater ini. Tapi kita rasakan kadang ada benarnya juga ya. Penghargaan tidak selalu bernilai positif. Ternyata penghargaan itu sama dengan memberi hukuman. Jadi penghargaan no, hukuman no. Apa yang perlu dilakukan? Bentuklah program kebajikan atau apresiasi kepada murid, kepada kalau atasan kepada bawahan ya. Ini dalam memberikan apresiasi yang perlu dilakukan pertama adalah beri pengakuan secara khusus, jangan di depan orang lain atau di depan siswa yang lain gitu ya. Beri pengakuan secara pribadi ya. Dalam ini mungkin menjaga perasaan orang lain. Beri pengakuan kepada semuanya ya, secara bergantian, jangan cuma yang menonjol saja, tapi beri pengakuan, beri pengaruh kepada semua murid. Sejelek-jeleknya murid pasti ada sisi positifnya dan diapresiasilah. Bapak Ibu harus bisa melihat sisi positif dari murid yang paling nakal sekalipun, diapresiasi sehingga semuanya mendapat apresiasi dan penghargaan dari Bapak Ibu semua seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten ya, jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi kalau bagus itu sesering mungkin memberikan apresiasi kepada semua murid secara bergilir, secara merata gitu. Dan yang keempat berikutnya adalah fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Kalau anaknya bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, berarti kita memberi apresiasi atas usaha kerja kerasnya.
Contohnya seperti ini ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu adalah salah satu bentuk ucapan apresiasi ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Biasanya kan ada ya anak yang spontanitas punya kepedulian terhadap lingkungan. Itu kalau kita pas lihat langsung diberi apresiasi, cukup secara pribadi, tidak perlu di depan orang lain. Nanti menurunkan motivasi dari dalam dirinya. Berikutnya adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya seperti berikut ini, hukuman dan konsekuensi. Nah ini, tolong Bapak Ibu perhatikan pertanyaan berikut ya. Menunggu di luar gerbang sekolah selama 1 jam pelajaran karena datang terlambat itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena apa yang dia dapat tidak ada hubungannya dengan yang dia lakukan gitu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi ini, murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan. Hukuman ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia berbuat mencoret maka konsekuensinya dia harus membersihkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, karena pelajaran olahraga dia terlambat, jadi hukumannya ya. Tuh. Kemudian murid disuruh melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Disuruh melepas sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Bisa hukuman, bisa konsekuensi ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Jadi konsekuensi ya, karena dia mencoret-coret kertas maka konsekuensinya dia harus mengganti. Berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Hukuman. Jadi bisa membedakan hukuman dan konsekuensi ya. Kayaknya lebih banyak hukuman apa konsekuensi yang kita lakukan? Konsekuensi ya. Ini yang murid disuruh melepas sepatu ternyata adalah hukuman. Konsekuensinya mungkin dia harus mengambil kenapa? Iya. Kelamaan ya kalau ambil sepatu ya. Ya ini jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi dan tidak harus menyakitkan gitu. Ya itu akhirnya menjadi hukuman. Saya menggantikan tugas teman tahu oleh saya tidak terima berarti Iya kayak hukuman karena tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau hukuman efeknya ke situ ya Bapak Ibu. Biasanya anak terus mendendam gitu. Padahal maksud kita baik, tapi kan kadang-kadang anak tidak sampai ke sana. Kalau konsekuensi itu buat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Mungkin setelah itu dia paham kesalahannya. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan kalau dengan hukuman ya. Kalau dengan konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan karena kita memahamkan ini kesalahan kamu ini, maka konsekuensinya begini. Kalau hukuman biasanya bersifat paksaan ya. Kalau konsekuensi itu berupa stimulus respon. Jadi ada stimulus, dia merespon dengan menyadari kesalahannya. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Merasa tidak diterima, merasa dianggap jelek, pasti terus bisa jadi ujung-ujungnya dia menyakiti diri dia sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus hukuman itu membentuk konsep diri yang buruk pada anak ya. Jadi dia merasa menjadi seorang yang gagal, merasa menjadi seorang yang tidak diterima seperti itu. Oh, kalau konsekuensi ini konsep diri yang baik. Ini masih tipe. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau kita beri hukuman. Biasanya tidak mau jujur ya, atau bahkan mengulang kesalahan yang sama yang lebih parah gitu ya. Kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Kemudian hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa sedih, rasa bersalah, dipermalukan, dan rasa tidak dihargai. Walaupun sebenarnya dia bersalah, gitu. Tapi
kalau kita memberinya hukuman, pasti kita pun begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, tapi terus kita ditegur secara tidak enak, pasti akan menimbulkan rasa marah, sakit hati, rasa timbalan dan lain sebagainya. Kemudian kalau konsekuensi itu yang akan kehilangan hak ya, dibuat tidak nyaman dan diasingkan tapi untuk sementara waktu gitu. Nah, kecenderungan kita bila ada orang yang berlaku salah, biasanya memaafkan atau bahkan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Terus lebih fokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat salah untuk memperbaiki diri. Kalau murid berbuat salah, biasanya kita akan mengejar kamu salahnya ini, tidak berfokus pada agar dia memperbaiki diri. Ada yang seperti itu. Lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Dan yang kelima, membuat kondisi menjadi impas itu menjadi lebih penting ya daripada membuat situasi menjadi benar. Pokoknya aku sakit hati ya harus dibayar sakit hati gitu ya. Daripada membuat kita saling hidup bersama, saling meluruskan kesalahpahaman yang ada seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah pilihan antara hukuman dan konsekuensi. Ada yang disebut dengan restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menciptakan kondisi murid yang melakukan kesalahan agar mereka tuh bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu namanya restitusi. Nah, metodenya disebut ini restitusi juga kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya, membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 10 ciri-ciri restitusi. Nah, ini restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, dan fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada pembentukan karakter siswa. Restitusi fokus pada solusi, restitusi lebih menguatkan karakter dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kan murid yang berbuat salah terus sebenarnya merasa malu pada temannya. Dengan restitusi kita membangun kepercayaan diri murid yang bermasalah agar dia bisa kembali ke kelompoknya dan dengan karakter yang lebih baik. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ya Bapak Ibu, tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih ke negatif, kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu ke pilihan yang positif. Tadi hukuman itu sesuatu yang menginginkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi pada konsekuensi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan bagi anak. Dia mau memperbaiki diri dengan cara yang seperti apa. Kita memberi kebebasan pada dia untuk membuat satu solusi pada masalahnya sendiri. Ini kalau hukuman itu menggiring siswa ke identitas gagal ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu akan menjadikan siswa kepada identitas sukses. Hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Hukuman tidak nyaman untuk murid, konsekuensi ya, itu dalam jangka pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Pada hukuman, perilaku pasif agresif akan meningkat. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi, masalah akan terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut pada hukuman, itu tidak akan berjalan. Pada konsekuensi, memerlukan monitoring dan pengawasan terus-menerus dari guru. Sedangkan dengan restitusi, murid itu belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan murid ya. Sedangkan pada konsekuensi itu membantu murid menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Dan pada restitusi ini akan menguatkan murid, guru menyebutkan keyakinan, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi pada murid. Pada hukuman itu murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi murid mendapatkan penguatan. Nah ini masih lanjutannya tadi, nanti bisa saya skip dulu ya supaya waktunya cukup. Ini kalau hukuman ini dibuat oleh guru, masih sepihak. Kalau konsekuensi biasanya dibuat oleh guru dan murid. Ya, kalau restitusi itu murid yang membuat solusi dari masalahnya sendiri. Next berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena apa? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
Ya, seseorang yang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Inilah alasan penting membentuk keyakinan kelas untuk menerapkan restitusi. Ini tentang keyakinan kelas tadi. Peraturan versus keyakinan kelas. Ya. Pada peraturan kelas disebutkan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya adalah salah satu bentuk perilaku kebajikan ya dari peraturan kelasnya adalah bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghargai dan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti keyakinan kelasnya adalah kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini menghargai orang lain ya. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk apa? Kesehatan dan keselamatan. Dilarang berkata kotor. Ini untuk kesopanan, solidaritas. Dilarang membuang sampah di laci. Bersihan, melaksanakan piket kelas. Disiplin dan bertanggung jawab. Jadi bisa membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Berikutnya, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Saya putarkan video sebentar. Saya di kelas IPA 2 ya. Ini kemarin saya sudah membentuk keyakinan kelas di kelas 10 IPA 2. Nanti di sini dalam bisa. Oh iya, sudah di baca nggak apa-apa. Bisa nggak? Bentar aja Pak. Jadi pembentukan keyakinan kelas yang langkah pertamanya adalah karena tadi keyakinan kelas itu terdiri dari nilai-nilai kebajikan. Soalnya cempreng ya. Untuk kegiatan pagi ini, saya akan mengajak kalian untuk membuat suatu kesepakatan yang menamakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti kita yakini bersama untuk mewujudkan suatu kelas yang kalian impikan. Kelas ideal menurut kalian bagaimana? Jadi nanti kalian merumuskan dua keinginan kalian untuk mewujudkan suatu kelas ideal, kelas impian, kelas yang kalian harapkan. Dan selama satu semester ini kalian juga saling mengenal satu sama lain ya. Nanti keinginan kalian itu akan kita kumpulkan, kita tempelkan satu kertas depan. Nanti akan saya bacakan satu persatu dan akan kita baca yang kecil. Saya ingin teman-teman menjalankan tugas kita. Saya ingin teman-teman mobil sendiri. Itu contohnya seperti itu. Saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan dua keinginan kalian membuat maka nanti keyakinan kelas. Baik, semuanya sudah menuliskan dua keinginan kalian untuk mampu. Jadi langkah pertama membentuk keyakinan kelas adalah menjaring aspirasi anak-anak ya. Kita mengarahkan anak-anak kira-kira kelas impian seperti apa yang mereka inginkan, kelas ideal itu seperti apa. Mereka menuliskan, mencurahkan pendapat, kemudian kita akan bahas satu persatu dan keinginan-keinginan itu diambil satu nilai kebajikan yang mewakili untuk suatu keinginan yang mereka wujudkan membentuk suatu keyakinan kelas. Setelah nanti semua siswa mengungkapkan pendapatnya bahwa saya menginginkan kelas yang seperti ini, kelas seperti ini, kemudian kita buat dalam suatu bentuk poster ya, ditulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Kelas IPA 2 sudah ada ya Mama Lulu ya. Kelas IPA 3 juga sudah ada di sana, dan saya tempel. Itu semua anggota harus menandatangani.
tidak ada paksaan, tapi karena mereka juga sudah mengungkapkan keinginan mereka membentuk suatu kelas yang mereka inginkan. Jadi sebagai wujud pertanggungjawaban mereka, ya mereka saling mengingatkan, oh kamu berbuat seperti ini, oh kamu berkata kotor, oh kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama kemarin, seperti itu. Nah, ini tentang berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini lebih kepada kebutuhan biologis ya, makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi sebodoh-bodohnya murid pasti dia punya suatu kemampuan yang ingin diakui oleh orang lain gitu. Kita melihat dari sisi positifnya. Yang keempat adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Ya. Setiap orang pasti membutuhkan tentang kebebasan. Dan kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Walaupun di dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu guru jangan ragu-ragu untuk melakukan suatu kegiatan yang membuat mereka merasa senang. Jadi tidak, misalnya ada semacam game, permainan atau diskusi juga sebenarnya menyenangkan yang bagi anak-anak yang suka berpikir itu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi ya. Bagaimana jika kebutuhan itu tidak ada yang tidak terpenuhi? Nah, ini kita sebagai guru membantu murid memenuhi kebutuhan dasar tersebut agar murid dapat bertumbuh dengan baik mencapai kekuatan kodratnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Demikian juga dengan kita ya. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Misalnya bosan, sedih, kecewa, mudah tersinggung. Nah, itu karena ada salah satu dari kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Mungkin ini juga interlokasi buat diri kita. Mungkin kenapa tahu kita suka merasa tersinggung, kenapa suka apa? Itu karena mungkin ada dari 5 kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi. Ya. Sehingga mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya. Jadi perilaku buruk seseorang merupakan respon dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Murid juga demikian, kita pun demikian ya Bapak Ibu. Ada berperilaku yang dianggap tidak baik karena ada suatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ini saya skip saja tentang kebutuhan dasar. Kemudian tentang dunia berkualitas, ya. Ini adalah dunia dalam pikiran kita yang kita idam-idamkan ya, yang ideal gitu. Berikutnya tentang 5 posisi kontrol, ya. Menurut Dian Gosen itu, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah sudah efektif, apakah sudah berpusat pada murid, apakah sudah memerdekakan murid dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Ini menurut William Glasser ada 5 posisi kontrol, termasuk posisi kontrol guru ya. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat memantau, kelima manajer. Nanti dari 5 ini monggo Bapak Ibu guru menanyakan pada diri sendiri, saya di posisi yang mana selama ini. Yang pertama tentang penghukum ya. Jadi tipe penghukum adalah biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pokoknya harus lebih keras lagi dalam menghadapi murid supaya tidak ada pelanggaran gitu. Nah, kemudian posisi kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah pada diri sendiri gitu. Yang ketiga sebagai teman. Di sini guru tidak akan meyakini murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid ya. Tidak meyakini murid tapi mengontrol murid. Ini bisa negatif, bisa positif. Ini guru mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, tetap dalam rangka mempengaruhi. Sebagai pemantau artinya mengawasi ya. Berarti kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi seperti itu. Biasanya menggunakan sanksi konsekuensi. Dan di sini guru memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi yang paling ideal sebagai guru dan sebagai pemimpin adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya ya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi
namun lebih pada berkolaborasi dan memperbaiki kesalahan yang ada. Ini ada kalimat-kalimat yang biasa digunakan seorang guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer ya. Kalau saya contoh yang depan saja, kalau sebagai penghukum, guru biasanya suka menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Kalau membuat rasa bersalah, biasanya akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini, saya itu kecewa, kamu harusnya begini gitu. Kalau sebagai teman biasanya membuat alasan-alasan. Terus kalau sebagai pemantau akan menghitung dan mengukur pelanggaran yang telah dia lakukan. Sebagai manajer dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari alasan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Dan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah metode pendekatan dari proses restitusi. Disebut segitiga restitusi. Prosesnya disebut restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan langkahnya disebut segitiga restitusi. Iya. Ini segitiga restitusi, karena namanya segitiga berarti ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak ya. Menstabilkan identitas ketika seseorang melakukan kesalahan, yaitu dengan mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan agar dia tidak menganggap jelek dirinya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, karena kita pun sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian yang sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi tindakan yang salah, untuk mencari alasan kenapa dia melakukan kesalahan dan mencari kebutuhan yang belum terpenuhi dari seseorang yang melakukan kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati, diingatkan kembali gitu ya. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa dengan melakukan kesalahan itu kamu akan menjadi orang yang seperti kamu harapkan gitu. Sehingga murid akan menyadari kesalahannya. Ini keterangannya tentang identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi berpikir positif terhadap dirinya sendiri. Ya, pasti kalau orang melakukan kesalahan pasti akan merasa dirinya jelek, dirinya bernilai negatif di mata guru. Ini contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi intinya seseorang harus berteman dengan dirinya sendiri dulu ya. Kalau tidak bisa berteman dengan diri sendiri, maka dia akan melakukan hal-hal buruk. Validasi kebutuhan ini mengenali kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ketika melakukan kesalahan ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga prinsip, tapi tambahkan sikap yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi diingatkan dengan norma-norma yang ada, dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas 1 sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal seperti apa yang kita inginkan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Tentang keyakinan. Ini sebentar ya. Ini kemarin kami telah melakukan restitusi. Kasus pertama, murid membuang sampah sembarangan. Itu menanyakan perasaan pelaku ya. Kemudian menanyakan alasan mengapa melakukan itu. Soalnya nanti teman-temannya jatuh, jadi sembarangan dan Dia tidak tahu, tapi apa yang kamu lakukan itu kan berusaha berkembang. Dan juga kita bicarakan kemudian yang sekolah kita ya. Jadi kita bisa apa yang kita sudah percayai, mana yang kita lakukan. kita ada lebih lalu, kamu ada bingungan. Ya, ya betul sekali. Apalagi Ini mengingatkan anak pada nilai kebajikan. sekolah juga kan internasional. Setelah itu
kedua. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, namanya itu tadi mendengar laporan dari guru di kelas ini. Sepertinya saya sudah mendengar masalah deh. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Apa ada yang bisa dibantu? Tadi pas kegiatan kementerian kami tidak mengikutinya. Kami malah makan siang di kelas. Kemudian guru tiketnya datang. Pas lagi dekat di kelas, terus melihat kita di kelas lagi makan. Jadi tadi kalian makan siang di kelas ya saat kegiatan kementerian berlangsung. Iya Bu, kami minta maaf. Ya, jadi apa ada alasan lain yang ingin kalian sampaikan? Kita tuh nggak bermaksud ngomongnya Bu, tadinya kita mau kegiatan kementerian, tapi kami lapar, terus kita makan. Ternyata akhirnya nggak cukup, karena kita nggak bisa makan di sekolah. Baiklah, itu mengerti, dan itu di sini nggak bermaksud mencari kata yang salah. Saya mengajak kalian mencari kata bersama dan memikirkan untuk memperbaiki masalah ini. Kita tahu kok, kalian melakukan itu pasti ada alasannya. Apa kalian merasa kenapa ya? Juga tidak bisa menunda makan siang. Ini alasannya karena kebutuhan makan ya, dan biologis. Apa nilai kebutuhan yang sudah kita percaya bersama dan mana yang sebenarnya dibutuhkan? Kita harus bersungguh-sungguh dan melibatkan dengan benar waktu. Nah, ternyata kalian sudah tahu dan membutuhkan. Apakah ketika kalian sudah mengikuti kegiatan kemudian lagi, kalian sudah menerapkan jadwal kita itu? Belum. Tapi kalian sekarang sudah bisa melakukan kan? Nah, menurut kalian, aku nggak cara lain untuk memenuhi kebutuhan makanan yang sangat dijualkan kegiatan kemudian. Kita nggak boleh salah berpengalaman sebelum masuk. Makan setelah berjalan kementerian dulu. Nah, itu kan bagus. Atau kalian bisa membuatnya tapi jangan terlalu lagi supaya bisa berbicara sama kalian. Iya, Bu. Nah, sekarang hari kita berkomitmen untuk selalu menggunakan jasa kita ya. Semoga jika kalau teman-teman bekerja bersama kerja, kalian bisa menerapkan nilai kebutuhan dan meningkatkan gimana kita berperan. Setuju? Setelah saya berulang sebagai murid yang makan banget, yang mengikuti kegiatan kementerian dan saya jualan untuk saya sebagai Stefi dan Hilya. Ini kelas 11 muridnya Bu Novi ya. Oke. Stefi. Yang agak bulat Hilya. Stefi Bu, kelas 11 pasti. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup terima kasih, mohon maaf ya karena waktunya agak molor, karena tadi juga mulainya molor ya. Saya meminta tolong untuk mengisikan refleksi dari materi ini ya, untuk bukti kami melakukan kegiatan aksi nyata. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak Ibu pahami dari seluruh paparan materi ini? Kemudian kedua, apa? Kasih nama enggak Bu Novi? Oh ya, enggak usah Bu katanya. Nggih. Pulpen. Ditutup aja nggak apa ya? Baik Bapak Ibu, sambil menjawab refleksi itu, jadi tadi yang sudah kita dapatkan ya, mudah-mudahan nyantol semua.
Karena cukup banyak tentang budaya positif yang harus kita tegakkan di sekolah untuk menjadi sekolah yang lebih baik. Saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu wali kelas, yang wali kelas 10 yang sudah saya bentuk keyakinan kelas untuk mohon dimonitoring nggih, Bapak Ibu wali kelas 10 IPA 1 2 3 dan 10 IPS 1. Yang 10 IPA 4 nanti saya akan minta tolong wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti Bapak Ibu wali kelas yang lain akan dipandu oleh Bu Dian Novi. Demikian paparan dari saya hari ini tentang pembentukan budaya positif di sekolah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena sudah menyita waktu Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan ini. Saya sangat berterima kasih sekali, sangat mendukung kami sebagai CGP Angkatan 7. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat nggih Bapak Ibu semua, untuk diri saya sendiri terutama, dan untuk Bapak Ibu guru juga untuk murid-murid kita ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam paparan hari ini. Sebagai penutup kata, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dian Novi. Sambil menulis, sambil saya tutup ya Bapak Ibu. Ya. Persiapan sholat ya. Demikianlah acara kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Rosiko. Semoga paparan materi hari ini yang telah disampaikan bisa menjadikan sekolah kita sekolah impian. Iya ya. Sekolah impian. Mewujud. Saya lanjutkan ya Ibu, Bapak. Bisa mewujudkan sekolah impian untuk peserta didik, orang tua maupun lingkungan sekitar. Amin. Alhamdulillah kita telah sampai pada penutup acara. Mari kita berdoa dan mengucapkan syukur atas apa yang telah kita lalui hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bisa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih saya ucapkan. Saya selaku moderator dan MC kali ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi waktunya nantinya waktunya habis Bu. Boleh tanya Japri aja Bu. Boleh supik-supik aja. Ya tanya sekarang aja nggak Pak?